Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa setiap saat di mana saja kita berada, kapan saja kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Bahkan semua kenikmatan tidak ada lain kecuali dari Allah. Karena Allah Ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya yang ada di langit dan bumi, dan kita ini di bumi. Inilah akidahnya orang mukmin yang harus kita ketahui dan kita yakini dan kita buktikan dengan amal. Kalau kita selalu zikrullah, selalu mengingat kenikmatan Allah, kita menjadi orang bersyukur dan menjadi orang bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ini semuanya insya Allah akan menjadi sebab kita ingat akan kematian. Banyak manusia yang lupa tentang kematian. Bahaya. Bayangkan kalau kita ini pergi di tengah jalan, nah sudah jauh, ternyata uang kita itu lupa. Sedih kita. Tapi kalau kita punya teman, di tengah-tengah kita perjalanan lupa duit itu, kita masih pinjam, bisa pinjam teman. Tapi kalau orang itu lupa mati, sedangkan mati itu harus membawa yaitu bekal kepada siapa kita minta bantuan. Ya, lupa meletakkan duitnya juga gelisah, bingung, yang menjadi sebab tidak enaknya makan, tidak bisa tidur, gelisah terus. Ada tamu marah, dengan keluarganya marah. Karena apa? Karena lupa uangnya. Atau bepergian jauh ketika masuk ke imigrasi lupa paspornya, pulang. Kalau mati kita tidak bisa lagi pulang ke dunia. Ya. Nah inilah perlunya Bapak dan Ibu, jangan sampai kita ini lupa dengan kematian. Ya. Karena apabila orang lupa dengan kematian, lupa ibadah. Padahal mati ini tidak bisa kita atur. Tidak mesti orang yaitu sehat lalu masih lama umurnya. Apalagi kita pada zaman banyak orang takut dengan corona. Sedikit corona. Padahal orang mati sejak dulu sudah banyak sekali. Kalau kita merasa orang menjadi orang selalu ingat kepada kematian, nikmat hidup ini. Ya, mau berbuat jahat, ingat mati, nggak jadi. Mau mencuri barangnya orang, tidak jadi. Ya nanti kalau saya pas mencuri, mati gimana nasib saya? Memanjat kelapanya orang, ketika dia memanjat, ingat mati, tidak jadi. Jangan-jangan nanti jatuh dari atas pohon kelapa, prek, mati. Fulan mati, penyebabnya mencuri kelapa. Rekreasi di pinggir pantai, nah, mati. Beritanya itu bingung. Kemana meninggal dunia? Di pantai. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang meninggal dunia di masjid, subhanallah, senyum. Kita tidak ikut meninggal dunia. Tapi melihat keluarga kita, ini baru saja di masjid.
pula meninggal dunia senang. Yang bukan hanya yang meninggal dunia senang dia karena husnul khatimahnya, yang masih hidup ini juga senang. Nah, sudahkah kita ingat kematian Bapak dan Ibu? Orang ingat kematian maka dia akan sederhana urusan dunianya. Wong kita mati tidak bawa harta ya. Kita satu hari mendapatkan kekayaan 5 juta, perut kita isinya hanya 1 piring. Nah, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anbiya nomor 35. Waspadalah, ingatlah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap jiwa, maknanya makhluk ini, manusia ini, pasti mati. Pasti akan merasakan mati. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, tidak meleset. Anak kita sudah meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, suami kita mendahului kita, apalagi bapak, ibu, nenek, dan kakek pergi. Nah, kalau sudah begitu tidak bisa kembali ke dunia. Lain dengan orang lupanya dia. Tidak bawa uang bisa kembali, Pak, nanti dulu Pak ya, ini jam sebagai jaminan saya akan ambil duit dulu, bayar. Gimana kita kalau lupa urusan akhirat? Kita mau kembali ke dunia? Tidak bisa. Ya, inilah harus kita fahami. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan sebelum kita ini mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian, wahai manusia, aku uji. Sebelum kematian itu kami hadapkan dengan kejelekan-kejelekan. Wal khairi, dan kami hadapkan pula dengan kebaikan-kebaikan. Ini ujian. Ya, dan termasuk hati kita. Ada keinginan jahat, ada keinginan baik. Nah, ini ujian. Seandainya manusia itu tidak diilhamkan oleh Allah Ta'ala rasa jahat, tidak ada manusia di permukaan dunia yang berbuat jahat. Tapi ini katanya Allah Ta'ala, fitnah ini menguji. Kau memilih yang hak atau kau memilih yang batil? Memilih yang haram atau memilih yang halal? Dari sini Allah Ta'ala menutus malaikatnya untuk mencatat. Ketika memilih yang haram, catat itu yang haram itu. Ketika memilih yang halal, catat yang halal. Ketika dia mau sholat, catat dia. Ketika dia mau malas sholat, catat. Sehingga besok ditimbang. Dan orang tidak akan bisa mungkiri. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, kalau orang selalu ingat kematian, insya Allah akan sederhana hidup urusan dunianya. Dan akan meningkatkan cari bekal di akhiratnya. Lalu di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Qala Ibnu Abbas, yaqulu nabtalikum bisyarri wal khairi fitnah. Maka beliau menjelaskan, Ibnu Abbas, bahwa Allah Ta'ala benar-benar menguji kamu dengan kejelekan, dengan kebaikan. Itu sebagai cobaan. Dicoba kita ini bisyiddati, dengan kesengsaraan. Terkadang warrohoi, dengan kegembiraan. Suatu saat senang ya, ketika sembuh. Suatu saat sedih ketika sakit. Ketika yaitu dapat rezeki yang banyak, gembira roho. Ketika duitnya hilang, siddah. Wasihati wasakim, dan Allah Ta'ala menguji kita. Suatu saat kita sehat, suatu saat kita sakit. Sehat itu nikmat kalau kita gunakan untuk ibadah. Azab kalau orang itu menggunakan kesehatannya untuk kemaksiatan. Ini namanya fitnah. Wasakim, dan juga orang sakit itu nikmat kalau dia bersabar. Tetap meningkatkan ibadahnya. Bahkan mestinya orang kena wabah ini meningkatkan ibadahnya pada Allah Ta'ala. Karena apa? Orang ketika ada wabah yang ditakuti mati. Padahal mati itu nggak usah ditakuti. Ya, nanti mesti menjemput kita, itu tamu yang akan menjemput kita, Bapak dan Ibu. Tapi yang kita takut itu mati kalau kita tidak beribadah. Nah ini.
Jadi sakit itu nikmat kalau kita bersabar, tetap terus beribadah sesuai dengan kemampuan. Sehat itu nikmat kalau kita mensyukuri kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, ya, sakit ini adalah azab ketika orang tambah malas ibadah. Orang sakit itu lidahnya dia pahit, dikasih makan pahit. Mau tidur gak enak, tidur di hotel pun tidak ada rasanya. Kalau orang itu sudah sakit. Kecuali orang yang beriman merasa itu ujian dari Allah. Lihat para anbiya ketika sakit. Tidak meliburkan ibadahnya. Rumah-rumah Allah diisi. Nah zaman sekarang zaman banyak orang takut. Allah Ta'ala menjelaskan wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kamu itu beriman, takutlah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah. Nah, ya jadi hidup ini bapak dan ibu tidak bisa sehat terus. Nabinya saja sakit kok. Bahkan sakitnya 2 kali lipat panasnya. Kita ini masih diuji satu kuku, bingungnya bukan main, seluruh dunia beritanya. Astagfirullah. Ini peringatan untuk kita semuanya, terutama para pemuda. Ayo kita bangkit. Wasabun nas'a fi ibadatillah. Itu yang bisa pada hari kiamat adalah pemuda yang bangkit ibadah kepada Allah. Bukan wasabun nas'a fil kaslan. Pemuda yang malas, bukan. Kita ini tidak tahu kapan ajal kita. Tapi kalau kita selalu dikroh, ini waktunya sholat-sholat. Masjid rumahnya Allah. Nah gitu. Cuma kita mau beramal saleh mesti ada tantangan. Bukan hanya kita saja yang diobrak-obrak. Para nabi, para utusan Allah Ta'ala itu dapat bala yang besar karena menyampaikan yang hak. Duh, baca sejarahnya orang-orang dahulu. Tidak ada para anbiya yang tidak diperkara oleh kaumnya yang kuat, yang punya kekuasaan. Masalahnya mendakwakan yang hak. Nabi Ibrahim dibakar bukan mencuri. Bukan berbuat jahat. Nabi dibakar karena mendakwai. Nah kita ini diuji oleh Allah Ta'ala masih satu kuku kecil ujungnya. Bingung karepe dhewe. Nah, sudahkah kita sadar? Malaikat cuma menjemput kita loh. Kalau mata sudah membelalak, wah sudah tidak bisa. Malaikat menanya, qalu fima kuntum, kenapa matimu kok seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Iya wahai malaikat, saya ini tertindas di dunia ini. Gak bisa apa-apa dengan adanya peraturan ini, peraturan itu. Jawabnya malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas, lalu kamu bisa hijrah? Subhanallah, segala peristiwa yang kita hadapi ini, ayat Allah Ta'ala menunjukkan kita jalannya. Nah setelah itu dijelaskan di sini, wal ghina wal fakir. Allah wal ghina wal faqra. Allah menguji, katanya Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini. Allah menguji, suatu saat kamu itu kaya, suatu saat kamu itu miskin. Tapi orang kaya itu nikmat kalau kekayaan itu untuk ibadah. Tapi umumnya orang kaya itu menindas, berbuat jahat, berbuat zina, berbuat zalim kepada yang miskin itu umumnya. Lihat Fir'aun itu kaya, Namrud dia kaya, kaum Ad, kaum Samud. Tapi digunakan untuk menyiksa dirinya dan menzalimi orang. Allah menghukum. Namun apabila kekayaan dia tahu, ya ini pemberian dari Allah, titipan, saya akan ditanya oleh Allah Ta'ala harta ini. Min aina iktasabahu, dari mana aku memperoleh, wa bima anfaqtahu, untuk apa kamu infakkan. Subhanallah. Nikmatnya orang kaya ketika dia mau berinfak, yang diingat itu bukan harta yang sifatnya, yang masih sisa. Yang diingat itu pahala Allah. Sebab kalau kita sudah berinfak, tidak mungkin ada orang bisa mencuri pahala. Nah, inilah kenikmatan orang yang kaya yang bisa menginfakkan hartanya. Kalau tidak sia-sia kita itu butuhnya dunia itu sedikit. Ya.
Kita ini kebutuhan kita urusan dunia sedikit sekali. Yang kita tinggalkan di dunia banyak, belum tentu bermanfaat. Tapi yang bermanfaat, mesti manfaat itu yang sudah kita titipkan di hadapan Allah. Ini yang bermanfaat. Kita infaki istri kita, anak kita, ya. Kita santunya fakir miskin. Ini mumpung ada bangunan kita bangun ini itu manfaat. Asal maknanya menyumbang itu lillah. Ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji oleh orang. Nah, kemudian juga wal halal wal haram, kita diuji oleh Allah Ta'ala yang halal yang haram. Itu maknanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Diuji ada yang halal yang haram. Orang memilih yang haram berarti membunuh dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat yang halal itu jumlahnya banyak daripada yang haram. Kalau kita tidak senang dengan ini, masih ada pilihan yang lain. Ya, berzina hukumnya haram, nikah halal. Tidak puas dengan satu, boleh dua kalau dia tidak menzalimi istrinya. Nah, bisa kan? Makan yang halal jumlahnya banyak, tanah apa itu tumbuh-tumbuhan dan juga sayur mayur, ya. Demikian juga yaitu ikan yang halal banyak. Yang haram itu sedikit, ya, tapi banyak bahayanya. Cuma hawa nafsu itu senang dengan yang haram. Makanya kita disuruh membersihkan jiwa kita. Caranya kita menuntut ilmu, kita amalkan. Bayangkan tanya orang suka mencuri itu, menyuap itu, nyokok itu. Apa manfaatnya mereka? Kadang kala dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia dengan kesakitan yang tidak sembuh. Dan bukannya sakit, dengan menggerutunya, dengan putus asanya, dosa tambah dosa. Tapi subhanallah, orang beramal saleh, ketika sakit nikmat karena dia tahu Allah Ta'ala menguji dia untuk menghapus dosanya. Dengan bersabarnya dia tahu Allah Ta'ala akan meningkatkan pahalanya. Nah, itulah keadaan orang mukmin. Wa ta'ati wal maksiyah, dan juga Allah Ta'ala menguji kita dengan ketaatan dan maksiat. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, ini orang mensyukuri nikmat hidup. Nikmat dia dibuat oleh Allah Ta'ala tenang. Orang tenang di dunia ini bukan harta yang banyak. Bukan karena memiliki pulau ini, pulau itu. Tenangnya manusia itu dengan ibadah. Karena Allah yang membuat tenang. Mungkin orang miskin, enaknya ya orang kaya, rumahnya banyak, ini ada vilanya, ada mobilnya, nggak bisa dihitung. Tanahnya keleleran ke sana kemari. Loh, itu bayangan orang yang belum pernah kaya. Padahal orang kaya itu sendiri kadang-kadang duitnya diletakkan gitu saja. Beli tanah sana situ hanya di akun-akun itu milikku tapi nggak pernah ditempati. Ya disimpan saja. Itu milik saya, sertifikatnya numpuk sak lemari. Tapi nggak pernah mengunjungi tanahnya. Kalau dikunjungi terus capek sih dia. Apa itu salah bicara seperti itu? Benar. Sampai ada orang tuh lupa tanahnya yang milik dia di tempat yang lain itu. Kadang punya villa sekian untuk disewakan kan. Oh, villanya sana sini situ. Ternyata tidak ada orang yang menyewa, berarti yang menunggu nikmat dia. Villa begitu indahnya ditunggu tidak membayar. Nah, dunia itu begitu. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Allah memberi kamu dunia itu hanya sedikit. Tetapi masalah urusan ibadah itulah kenikmatan akhirat. Ini harus kita pahami. Mati ini bapak dan ibu mau menjemput kita loh. Tidak permisi dulu, tidak memberitahu nanti kamu 5 menit lagi mati sehingga kesempatan kita untuk bersedekah. Tidak ada pemberitahuan. Nah, jadi kita diuji taat, diuji maksiat.
Orang memilih taat, alhamdulillah. Memilih maksiat, na'udzubillah min dzalik. Diuji pula wal huda wad dhalal. Ada petunjuk, ada kesesatan. Siapa yang mengikuti petunjuk, ini orang beruntung. Mengikuti kesesatan, dia tercelaka. Dan karena Allah Ta'ala telah mengutus utusannya, dan juga menurunkan Al-Quran untuk memberitahu kepada kita semuanya. Sehingga tidak ada alasan. Oh, saya tidak tahu. Bayangkan peraturan lalu lintas. Ya. Peraturan lalu lintas. Oh, Bapak melanggar. Oh, Pak, saya tidak tahu. Nggak bisa. Orang pencari SIM harus mengerti rambu-rambu. Ini belok, ini jembatan, ini tempat naik, ini turun. Ya. Ini jam sekian boleh. Itu sudah ada. Nah, ketika melanggar dia nggak bisa, Pak. Ini sudah ada peraturan. Kalau dia istiqomah, dia kena tilang kita. Nah, bagaimana dengan din yang sudah menyebar luas? Alasannya kita tidak tahu, dunia itu kita cari sampai kita ini, yaitu hijrah, sampai orang itu mengungsi. Bagaimana akhirat tidak dicari, padahal itu untuk kebutuhan selamanya mereka? Demikian kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Nah, orang kafir mesti memusuhi orang mukmin. Orang mukmin membenci orang kafir. Ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang ateis. Itu semuanya bukan supaya kita ini kerjasama, bukan supaya toleransi. Itu ujian untuk kita tahu kita ini ikut yang mana. Nah, inilah yang harus kita fahami. Wa ilaina turja'un. Wa ilaina turja'un. Dia tafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ayafanu jazikum bi'amalikum. Maknanya, setelah kamu mati ini aku timbang amalmu loh, hamba. Kalau berat amal timbangan yang baik, fi 'isyatir radiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Ada pun orang yang berat timbangan amal baiknya dengan bersabarnya, ya, dan juga bertahan atas musibah yang ada, ya, maka dia tawadhu, menjadi orang sederhana, mencari urusan dunia, meningkatkan amal ibadahnya. Ini orang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ada pun orang yang ringan olehnya, dia masuk di neraka hawiyah. Jadi kita ini ditimbang. Ya, bukan hanya ditimbang jasanya. Jasanya kurus tapi amalnya berat, menjadi berat. Wadahnya gemuk besar, dosanya banyak, menjadi ringan timbangan. Amal baik yang berat, amal dosanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, sudahkah kita berpikir seperti ini? Mati ini kita bukan menghadapi raja. Bukan kita berhadapan dengan orang sehingga bisa kita suap, bisa kita sokok. Mati ini berhadapan dengan malaikat yang tidak makan, tidak minum. Gak ada malaikat yang mau disuap. Malaikat nggak makan, nggak minum. Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh malaikat. Dikiranya itu manusia. Dikasih makan, nggak disembelihkan. Yaitu sapi yang sifatnya bi'ijlin samin, gemuk. Loh, kok gak mau makan? Ternyata ada berita, aku ini malaikat. Tidak makan, tidak minum. Ya, la ya'suna ma amarallah, tidak maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan akan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, ya. Inilah Bapak dan Ibu, ingat dzikrul maut. Ingat kematian. Selanjutnya pula, dijelaskan di sini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 34. Walikulli ummatin ajal. Nah, setiap umat itu ada waktu tertentu yang tidak bisa kita atur. Ada waktunya tidur, ada waktunya makan, ada waktunya buang air. Bayangkan kalau kita sudah waktunya buang air, nggak mau buang air, kita yang sakit.
Ada waktunya melahirkan, ada waktunya tidur, ada juga waktunya mati. Maka Allah menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah tiba saatnya sakit ya harus sakit sekalipun Bapak dokter. Ya. Kalau tiba saatnya kecelakaan ya harus kecelakaan. Cuma kita tidak tahu. Makanya kita disuruh hati-hati. Kalau hati-hati kita masih kena musibah, ini merupakan ujian dari Allah untuk menghapus dosa kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah datang tiba waktunya, entah itu sakitnya atau sehatnya, rezekinya atau kemiskinannya atau matinya, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, maka tidak dapat orang itu mengundurnya dan tidak pula bisa mengemajukannya karena kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Lah inilah Bapak dan Ibu yang harus kita banyak berpikir. Jangan berpikir terus ini untungnya berapa ya, ruginya berapa, ngenes hati kita. Tidak ada ibadah yang rugi. Ibadah itu mudah, ad-dinu yusrun, dan beruntung. Bayangkan, satu kita dapat pahala, sekali gandakan Allah Ta'ala 10. Orang berdagang kadang-kadang rugi. Kaset berdagang kaset gulung tikar karena sudah tidak ada kaset. CD juga begitu, gulung tikar karena sudah tidak digunakan CD. Berapa kerugian mereka? Belum lagi mesinnya. Kompor rugi karena sekarang sudah tidak ada kompor. 1, 2 yang ada. Dunia itu begitu. Tapi tidak ada perubahan masalah sholat 2 rakaat menjadi 4 rakaat atau dihapus, tidak ada. Nikmatnya ibadah. Jadi ibadah itu menenangkan jiwa, tidak ada perubahan. Kita mencari dunia, ternyata kita nyewa, nah tempat kena banjir. Ya, nyewa sudah toko sudah sekian juta, lalu ada gempa gentang, gempa hancur bangunan itu. Ya, membeli mobil kredit baru bayar DP-nya ketubruk. Nah, susah tambah susah, dunia itu seperti itu. Bukan berarti kita tidak mencari urusan dunia. Jangan lupa masalah ibadah ini. Mati kita ini. Kita akan mati. Kita tidak membawa kecuali amal. Iya, kalau amal itu baik, alhamdulillah. Umumnya manusia membawa dosa. Mana buktinya? HP ini kita bawa, perak pun dibawa. Di mana bawa? Tapi sudahkah kita baca Al-Quran? Itulah dosa kita. Yang dilihat gambar ini, gambar itu, berita dunia, berita macam-macam. Nah, jualan ini, online yang lainnya. Quran ini berapa kali kita baca? Itu kan sudah dosa kita. Bukan berarti kita tidak boleh membawa HP. Bahkan kalau sholat, HP itu diletakkan di tempat rukunya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah HP ini diletakkan di depan sholatnya, dipikir itu gambarnya HP itu, ini isinya apa? Nah, orang sholat HP-nya diletakkan di depan, kacamatanya, semuanya, notanya semuanya. Mau sholat seperti orang dagangan. Ya, ini peringatan. Ketika Rasulullah SAW sholat, di depannya ada kelambu. Ya. Tabir ada gambar, apa katanya? Singkirkan itu, mengganggu saya. Kadang kalau seorang bawa HP berbunyi, yang bunyi itu nyanyian. Rumah Allah Ta'ala. Lalu gitu nggak dimatikan. Apakah ini bukan dosa? Kalau sudah masuk masjid, matikan HP itu. Yang kita masuk masjid itu bukan 10 jam. HP ini di tempat berak kita bawa, bepergian kita bawa, dagang kita bawa, semua berdering terus
diterima. Apalagi Facebooknya barisan sekian. Berapa waktu kita untuk melihat Facebook itu. Dan berapa jam mata kita ini melihat Quran. Membaca Al-Quran. Pahami sendiri. Inilah dosa kita. Ya. Mari kita mengontrol diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Teliti dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Ini harus kita pahami. Sekarang berapa banyak orang hutang karena bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk kebutuhan yang tidak pokok. Nah, pada orang mati ini, beliau menanya, orang ini punya hutang apa tidak? Punya. Kamu saja nyolati. Ketika ada sahabatnya menanggung hutangnya, baru beliau menyolatinya. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan, mati ini, ajal ini, rugi untung, sakit sehat, itu ketentuan Allah Ta'ala tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula ditunda, tidak pula bisa diakhirkan, karena itu takdir Allah. Makanya kita harus siap siaga, istiqdat kamil. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, wa laisa ahadun illa lahu umrun maktub. Salah seorang itu melainkan punya umur yang sudah ditentukan, tidak bisa kita minta tambah. Ya Allah, tambah aku ini 10 tahun, tidak bisa. Mudah Allah kok. Ya. Ya Allah, kurangi, tidak boleh. Kita bunuh diri, tidak boleh. Ya, bunuh diri tidak boleh. Allah Ta'ala menghidupkan kita untuk menguji kita. Fara'anahu ma lam yakhdur ajaluhu fa inna Allah yuakhiru ma sya'a wa yanqusu. Maka sungguhnya Allah Ta'ala yang menunda dan juga yang menguranginya. Itu kehendaknya Allah. Makanya Imam Ahmad tidak senang kalau didoakan, wahai Imam, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita dikasih umur 300 tahun. Merepotkan keluarga kita. Kita umur 80, kelotak-kelotak. Apa? Lutut kita ini. Kita tahu kalau pohon itu sudah tua disonggo supaya tidak jatuh. Sempal kena angin. Nah, rontok daunnya. Rupanya juga sudah beda. Sudah tidak cantik lagi kalau itu wanita, sudah tidak ganteng lagi kalau itu laki-laki. Menunjukkan dia akan mati. Tapi walaupun orang itu berubah wajahnya, berubah kondisi menjadi lemah, kalau kuat imannya, subhanallah, itu yang masih ditunggu. Tapi kalau orang itu tidak beribadah, dia sudah tua, penyakitnya macam-macam, ya, ususnya, kolesterolnya, darah tingginya, ya, asam uratnya, apa yang terjadi? Bingung terus, putus asa. Apa katanya? Jadi mengapa harta ini semuanya habis? Yang penting saya sembuh. Loh, itu menurut mereka. Tapi Allah Ta'ala kehendaknya tidak bisa dirubah oleh kehendak manusia. Tapi kalau orang itu dia sakit menaun, tapi dia istighfar, bertobat, nikmat. Apalagi apabila sebelum dia sakit selalu sholat 5 waktu di masjid. Ketika sakit tidak bisa dinilai amalnya, sholatnya di rumah seperti sholatnya di masjid sebelumnya. Karena dia tidak hadir di masjid itu bukan karena malas, tapi karena terbentur dengan sakit yang Allah Ta'ala uji kepadanya. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu. Ya, mata ini perlulah membaca Al-Quran. Telinga ini perlu mendengarkan kajian-kajian, ya. Jangan selalu banyak kita nih di tempat dunia lah, kemal sekali, bukan berarti tidak boleh. Ya. Kenikmatan dunia itu sebentar. Wa ma indallil khairu wa abqa.
Yang ada di sisi Allah maknanya ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu lebih bagus dan lebih kekal. Selanjutnya, orang yang cerdas, orang yang selalu ingat mati. Nah ini, uang sing cerdas, orang selalu mengingat kematian. Karena mati kita jadi seperti hewan. Tidak ada hewan kita yang mati walaupun burung tuh harganya 5 juta. Lalu takziah kanan kiri kita. Kenapa burungnya kok mati? Kenapa sakit apa? Meneteskan air mata? Tidak. Justru meninggal dunia, kerabatnya dari jauh datang. Tetangganya ikut datang. Takziah. Dimandikan. Dikafani, dikubur, sebelumnya disolati. Burung mati? Enggak ada nih, perlu dimandikan. Perlu dikafani, perlu disolati. Burung itu enggak berbuat dosa. Binatang-binatang lain tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu kita ini loh. Ya, ini harus kita pahami. Maka orang cerdas, orang selalu mengingat kematian. Karena orang yang kematian berarti ingat bekal. Saya ini bawa apa kalau mati? Ternyata harta saya tidak saya bawa. Itu loh teman-teman kami. Punya ini, punya itu. Mati nggak dikubur di hotelnya ya. Padahal hotelnya banyak. Tidak dikubur di vilanya. Padahal vilanya banyak. Dikubur di kuburan umum. Yang dibawakan pada kita itu hanya kain putih menutup aurat kita. Itu yang kita saksikan. Kaya, miskin, punya kedudukan dan tidak. Kalau mati hanya seperti itu. Jadi dunia ini kita tinggalkan. Namanya sudah meninggalkan dunia. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikhasankan oleh Syalbani. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bersumber dari Ibnu Umar, itu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Annahu qala. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkawan dengan orang yang baik itu enak. Mau berbuat maksiat kita malu minimalnya. Dan kita harus sopan. Orang yang berilmu yang ketika kita bersamanya, ketika kita salah dinasihati. Tidak perlu kita dimintai duit. Beda kalau kita mobil kita keliru salah atau rusak di bengkel harus keluar duit. Memang orang itu capek mengurusi kita. Tapi seorang alim ketika ditanya bergembira. Oh, ini tidak boleh, ini hukumnya haram, ini riba. Selesai dia. Subhanallah. Kita sakit, pergi ke rumah sakit, harus mengeluarkan duit. Tapi orang dia bingung datang ke orang punya ilmu. Kalau dia istiqomah, senang. Oh, ini caranya. Ini solusinya. Ini dalilnya. Subhanallah. Nah, para sahabat berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berteman dengan orang kafir atau orang musyrik. Faja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba ada salah seorang dari sahabat Ansar. Sahabat itu maknanya orang yang berada di kota Medina. Dikatakan Ansar karena menolong sahabat Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah, diusir oleh orang kafir karena beragama Islam, pergi ke Medina, perjalanan sekitar 15 hari 15 malam, ditempuh perjalanan itu 400 kilo lebih. Harus mendaki gunung, kanan kiri tidak ada warung, tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, belum ada saat itu. Yang ada unta, yang ada itu keledai. Tapi tidak semuanya orang hijrah itu bisa memiliki unta sehingga dia naik. Ya Allah, begitu ujian Allah Ta'ala kepada para sahabat. Bagaimana Allah Ta'ala tidak memuji para sahabat. Ditinggalkan kota Mekah itu keluarganya, tanahnya, dagangannya. Karena apa? Membela keislaman, membela keimanannya. Tapi Allah Ta'ala menolong.
Karena itu sudah janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, akan kami tolong. Nah, selanjutnya sahabat ini fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ini kalau kita berjumpa dengan orang mukmin salam. Kalau atasan kita orang bukan muslim, bawaan kita, teman kita ada yang Islam, ada yang kafir, kita khusus untuk saudaraku yang beriman, aku sampaikan salam. Assalamualaikum. Jangan salam selamat pagi, selamat sore. Malu kita ini. Dihidupkan oleh Allah Ta'ala, menampakkan salam saja malu. Apalagi sholat yang lainnya. Inilah rendahnya iman seseorang. Salam. Memberitahu Allah juga Allah. Jangan Tuhan yang Maha Esa, belum tentu. Rabb kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menghidupkan saya, yang ngasih rezeki saya. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Bukan illa rabbu. Nah, inilah perlunya Bapak dan Ibu. Kita ini diuji oleh Allah. Bekerja bersama dengan orang kafir. Kadang-kadang kita malu. Orang kafir nggak malu sama kita. Mengajak ke maksiat tidak malu. Loh, kok kita itu mengamalkan yang baik untuk diri kita sendiri. Kita nikmatin kok malu. Ya, makanya kita ini harus cari kawan yang baik. Karena kawan yang baik itu memudahkan kita, melonggarkan kita untuk beribadah. Cari rezeki, insya Allah tempat rezeki itu banyak. Asal niat kita mencari rezeki yang halal. Untuk ibadah Allah akan menolong. Orang gila saja dapat makan nih. Banyak orang yang lumpuh. Tidak bisa kerja berapa tahun dia. Tapi Allah menjadikan sebagai manusia sayang terhadap kerabatnya yang lumpuh. Bagaimana dengan orang beriman yang sehat badannya, lalu tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Rezeki kita itu sudah diukur, sudah ditetapkan. Kalau sudah mati baru rezeki kita berhenti atau habis. Nah, setelah itu menanya di sini. Berarti kan sahabat ini menanya kepada Rasulullah. Menanya apa? Menanya makan yang enak, villa yang baik, kendaraan yang mewah. Ya, bukan. Itu yang ditanya. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu. Nah, ya. Inilah para sahabat menjadi panutan kita. Yang Allah Ta'ala berkata, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka karena mereka ridha mengamalkan Islam. Maka sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, orang mukmin yang mulia itu siapa wahai Nabi? Ya. Orang mukmin yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu siapa? Inilah pertanyaan orang mukmin yang cari surga, yang takut melakukan dosa. Ya. Jadi para sahabat tidak menanya, makan apa wahai Nabi yang enak ya, pergi kemana yang enak ya, pesisir apa di gunung, tidak. Menanya untuk manfaat hidupnya di dunia dan juga akhiratnya. Kalau jawabnya beliau pendek, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik itu orang yang punya akhlak yang baik. Lisannya selalu bicara yang bermanfaat, matanya melihat yang bermanfaat, telinganya mendengarkan yang bermanfaat, dan juga kakinya pergi kepada tempat yang bermanfaat, tangannya juga bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat. Ini ahsanum khuluqa, orang yang tawadhu, bersabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala kemiskinan, bersabar ketika dia sakit, berharap keridhaan Allah. Ini namanya akhlak yang mulia. Ternyata akhlak ini kunci kebaikan seorang mukmin. Karena orang mukmin tidak mencuri, tidak mencaci, tidak menzalimi, tidak berbuat zina, tidak minum khamar, tidak menipu, tidak meribakan uang. Kan baik kan.
Perginya ke masjid dia beribadah. Waktunya siam-siam. Bersedekah-sedekah dia. Apa itu orang jelek? Orang baik. Nah, lalu menanya lagi sahabat Ansor ini. Qala fa ayyul mu'minina aqyasu. Ini yang menjadi pembahasan. Lalu menanya lagi sahabat Ansor ini, wahai Nabi, orang mukmin yang cerdas itu siapa ya? Orang mukmin yang cerdas itu siapa wahai Nabi? Ayyul mu'minina, bukan orang kafir loh. Ayyul mu'minina aqyasu. Siapa orang mukmin yang cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikran. Loh. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang selalu ingat kematian. Kalau orang ingat kematian, ingat bekal yang akan dia bawa. Ya. Makanya Bapak dan Ibu kalau kita mengantarkan jenazah itu jangan guyon di jalan. Ingat saya nanti di kerandang seperti ini. Bapak Ibu mengantarkan tapi sampai di kuburan setelah itu kita ditinggal. Dan ingat ketika kita sedang sholat, mensolati jenazah. Allahumma firli hayyina wa mayitina wa kabirina wa saghirina. Wa zakarina wa unsana. Wa syahidina wa ghaibina. Baru menyebut Allah mafirlahu warhamu wa'afi wa'fanmu dan seterusnya. Subhanallah ya ikhwan. Kenikmatan orang punya ilmu ketika diamalkan ilmu itu. Jadi orang mukmin yang baik itu orang yang aksaruhum lil mauti dzikran. Sering ingat mati. Lah kalau orang itu sering ingat mati ketika berdagang dia mau membohongi tidak jadi. Aku mati kok nanti kalau saya bohong. Mau orang timbangan ingat kematian. Enggak jadi murai. Mau mencuri tidak jadi. Karena apa? Ingat kematian. Mau mabuk-mabuk minum khamr tidak jadi. Karena ingat kematian. Subhanallah. Sebaliknya orang yang tidak ingat mati ini orang yang durhaka. Yang nomor 2, wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang paling banyak bekal untuk persiapan matinya. Karena kalau kita Bapak dan Ibu di dunia ini kita sakit, saudara kita menjenguk ada rumah sakit. Di alam kubur rumah sakit ada? Tidak ada. Adakah ketika orang itu kena siksaan, ya disiksa di alam kubur lalu dijenguk oleh saudara di rumah? Tidak ada. Ya. Maka orang mukmin yang cerdas orang selalu menimbun, mengumpulkan bekal untuk setelah mati. Ya. Jadi bukan untuk menimbun harta kita di dunia. Ya, kalau kita timbun harta yang banyak, kita mati tidak bisa merasakan harta itu. Tapi kalau kita punya harta yang banyak, ini mumpung kamu masih hidup, ya inilah ini saya wakafkan, ini saya bagi-bagi untuk saudara saya miskin, ini untuk kami nyantuni orang-orang yang tidak punya, ini yang kami buat untuk bangun masjid, baru itu pahala yang akan dipetiknya nanti di akhirat. Jadi kita ini kalau sudah mati tidak diperintahkan sholat, zakat, menuntut ilmu, ngaji, ngurungokno pengajian, tidak. Putus. Idza matal insanu, itu katanya beliau inqata amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus. Jadi kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala beramal sebentar di dunia ini. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, ya, beramal saleh di dunia ini. Jadi kita hidup ini jangan mencari dunia murni, rugi kita. Rumah yang kita bangun 700 tahun, nah kita tempati berapa tahun? 50-60. Kadangkala belum selesai dibangun,
duitnya hutang banyak di bank, mati orangnya. Oh, siapa yang bayari? Beli mobil mewah, enak mobil mewah. Duh, di rumah sakit flu, kena corona, mati. Sudah tidak bisa menikmati dunia itu. Tapi kalau kita ini beribadah, ibadah itu untuk kita. Man amila salihan fali nafsi. Itu firman Allah. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliyah. Siapa yang berbuat dosa, ya dia akan mendapatkan hukumannya. Jadi orang cerdas Bapak dan Ibu, maknanya orang mukmin, orang selalu sering mengingat kematian. Dan selalu siap untuk mengumpulkan bekal di akhiratnya. Jadi kalau kita ringkas, di dunia ini ada dua bekal yang harus kita cari. Bekal untuk batas umur kita di dunia 60, 70, 80. Umur kita tidak seperti Nabi Nuh. Ya. Nah ini kebutuhan kita. Kalau kita hanya 60, 70 tahun, yaitu punya rumah yang penting bisa ditempati. Ya, berarti bekal kita untuk makan selama ini, insya Allah sudah lebih. Maka bagaimana sisa harta yang banyak ini untuk bekal kita di akhirat. Karena kita di akhirat itu tidak kerja lagi, tidak butuh akuntansi, tidak butuh lagi mobil, tidak butuh lagi pegawai, pelayan, tidak ada. Di akhirat itu kita mengambil, ya, amal kita ketika di dunia. Kalau amal kita ini baik, insya Allah baik. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika di dunia banyak dosanya yang dibawa, mati ya dosa. Nah, sudahkah kita ini mempersiapkan lebih banyak bekal kita untuk akhirat? Ulaikal aqyas, itulah orang cerdas. Nah ini ya, cerdas menurut Islam, menurut beliau lain dengan cerdas menurut manusia secara umum. Nah, kenapa kita harus menurut beliau? Karena kita ini akan berhadapan di hadapan Allah. Karena kita tidak diadili oleh manusia. Nah, inilah yang perlunya kita. Mengapa kita harus mengingat kematian? Nah, kemudian juga wajibnya kita mencari bekal sebelum meninggal dunia. Ya. Kalau kita sudah ingat akan meninggal dunia, kita cari bekal. Wong kita ini hidup di dunia sebentar, butuh rumah, cari istri, ya, butuh mobil, butuh pekarangan, butuh kasur. Orang hidup itu sangat membutuhkan kebutuhannya. Butuh makan, butuh minum. Mesti itu. Tanya orang ketika hidup. Dia mencari, kenapa pergi ke pasar? Ya nanti untuk makan loh Pak. Istri dan anak saya ini belum dapat apa-apa. Saya ingin jualan untuk ngasih makan. Karena apa? Istrinya masih hidup. Tapi kalau istrinya meninggal dunia tidak mungkin. Ini saya cari yaitu bekal untuk ngasih makan istri saya setelah mati. Karena orang mati itu nggak butuh makan, nggak butuh minum. Butuhnya amal soleh lah yang ia kerjakan, atau ada amal jariah yang masih ada di dunia, lah itu yang akan diambilnya. Jika manusia hidup sebentar di dunia ini butuh apa yang menghidupi dia, bagaimana kita di akhirat yang itu hidup tidak ada berhentinya. Dan tidak ada orang minta bantuan di akhirat itu. Nafsi-nafsi. Wa taqatta'at bihimul asbab. Putus hubungan kerabat. Maka Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yaitu surat Al-Hasr ayat nomor 18. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Nah, ya. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna takwa ini melaksanakan perintah Allah, perintah nabinya yang wajib maupun yang sunnah. Meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh, yang dari Al-Quran atau dari hadis. Ini makna takwa.
Lalu Allah menjelaskan wal tandur nafsum ma qaddamat liqatin. Hendaknya masing-masing jiwa itu memperhatikan bekalnya untuk besok hari. Nah, kita ini kalau sehat akal kita, Bapak dan Ibu mesti berpikir besok ini untuk satu hari ini sudah ada persiapan makan atau belum? Ya, orang siam itu kan begitu kan. Setelah siam nanti dia akan ada persiapan masa untuk buka. Orang pergi persiapan ini duitnya berapa yang harus dibawa. Perjalanan ini berapa hari. Berpikir sebelum berangkat pergi sudah disiapkan. Mau umroh, wah tasnya dibeli bajunya. Ya uangnya ditukarkan dengan real. Yang lainnya. Bagaimana orang mati tidak persiapan? Padahal mati kita itu sebentar dicabutnya nyawa sampai diletakkan di liang kubur itu mati. Kalau mereka sudah pergi, nah kita dibangunkan oleh malaikat, didudukkan, ditanya. Lalu Allah Ta'ala mengulang lagi wattaqullah. Jadilah kamu orang bertakwa. Diawali dengan ketakwaan, diingatkan kita mati, diakhiri pula dengan ketakwaan. Ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Mengingatkan hambanya jangan sampai lupa. Ya, kalau kita lupa di dunia bisa telepon. Pak, saya lupa duitnya. Tolong ditransfer ya. Transfer. Kirim. Oh iya, terima. Ya, 5 menit sudah datang duitnya. Kita mau transfer apa kepada saudara kita? Kalau kita ini tidak punya amal. Makanya di dunia itu yang bisa ditransfer itu urusan dunia. Tidak ada orang menghafal Quran. Pak, transfer ke saya ya hafalannya 1 juz itu saya ganti sampai 5 juta. Tidak bisa. Keutamaan ilmu tidak bisa dicuri, tidak bisa dikendam, tidak bisa ditukar tambah, tidak bisa dihutang, tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah ini yang harus kita pahami. Amalin untuk kita menuntut ilmu untuk kita sholat untuk kita, bukan untuk yang lain. Gimana kita mau malas? Lalu setelah itu Allah Ta'ala beritahu innallaha khabirum bima ta'malun. Maka Allah Ta'ala akan yaitu waspada, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami rasa perjumpaan kita sudah cukup ya. Dan mari kita nikmati ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, kita ingat dan kita amalkan. Kita nasihati keluarga kita. Semoga kita semuanya oleh Allah Ta'ala diambilnya dalam keadaan husnul khatimah. Bisa berjumpa dengan keluarga kita yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.